Dalam rangka bulan seni gerejawi, firman Tuhan dan ibadah kita saat ini dilayani oleh Pendeta Tumpal Tobing dari GKI Pondok Indah. Untuk memulai ibadah, Bapak, Ibu, Saudara kami persilakan untuk berdiri. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan. Tuhan menjalankan keadilan. Ia telah memperkenalkan jalan-jalannya kepada Musa. Tuhan adalah penyayang dan pengasih. Di bagasan gowarnitu hatta debata, natumu palangit dohot tanoon, dohot sude ragamna. Damen itu hatta Kristus ma, namandongani hita.
Agar semua orang percaya menjadi satu di dalam Bapa, seperti Bapa di dalam Bapa, seperti Bapa di dalam Yesus. Itulah doa Tuhanku Yesus, agar bahagia orang percaya. Itulah doa yang sangat tulus, agar bahagia orang percaya. Gereja Tuhan di dalam dunia, walau bineka ya tunggal ika, tersebar luas di dalam dunia, di dalam Tuhan Esa adanya. Itulah doa Tuhanku Yesus, agar bahagia orang percaya. Itulah doa yang sangat tulus, agar bahagia orang percaya. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang di dalam kerajaan surga, hari ini kami datang ke hadirat-Mu untuk memohon ampun atas segala dosa-dosa yang telah kami perbuat selama ini. Tuhan, ampunilah kami dan berkatilah kami agar kami tidak mengulangi segala dosa-dosa kami. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bila ku renung dosaku padamu Tuhan, yang berulang ku lakukan di hadapan-Mu. Kasih sayang-Mu, perlindungan-Ku, di bawah naungan sayap-Mu, damai hatiku. Kasih sayang-Mu, pengharapan-Ku, usapan kasih setia-Mu, selalu ku rindu. Rasa
Setelah kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan, marilah jemaat Tuhan, kita akan mendengarkan berita anugerah yang demikian bunyinya. Tuhan Allah kita, kepadanya kita berteriak minta tolong, dan Dia telah menyembuhkan kita. Dia mengangkat kita dari dunia orang mati, Dia menghidupkan kita di antara mereka yang turun ke liang kubur. Kita yang meratap telah diubah menjadi orang yang menari-nari. Kain kabung telah Dia buka, pinggang kita Dia ikat dengan sukacita, supaya jiwa kita menyanyikan mazmur baginya dan jangan berdiam diri. Tuhan Allah kita, untuk selama-lamanya kita mau menyanyikan syukur baginya. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Sebentar. Jangan cepat-cepat duduk, ini pengen cepat duduk, capek ya. Ini kan lagunya girang gitu ya. Hati Anda sekarang ini girang gak ya? Girang atau gilang? Ya, kayaknya mesti pakai gaya sedikit gitu ya, supaya ini kan jam 7:30 nih ya, pas-pasnya lapar nih ya. Mari kita sama-sama menyanyikan sekali lagi yang bahasa Indonesianya aja ya. Hai marilah, ya itu ya. Sekali lagi ya, 1, 2, 3. Bisa boleh pakai tangan ya. Hai marilah kecil dan besar, biar hatimu girang benar. Pilihlah Yesus, jangan gentar. Hai mari datanglah. Sungguh nanti kita
akan senang, bebas dosa hati pun tenang, bersama Yesus dalam terang, di rumah yang kekal. Udah duduk. Kayaknya keasikan jadinya ya. Ya, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita masuk dalam saat teduh, kita persiapkan hati kita dan mohon pertolongan Tuhan agar Tuhan sendiri yang berfirman kepada kita semua. Mari kita berdoa. Inilah kami ya Tuhan, berfirmanlah, karena kami percaya bahwa ketika saat ini kami duduk di sini menyembah Tuhan, menghadap kehadirat Tuhan, maka semua ini terjadi karena Roh-Mu yang kudus yang telah menarik kami dan membawa kami bersama-sama berlutut di hadapan-Mu. Oleh karena itu ya Tuhan, jangan biarkan hanya hamba-Mu sendiri yang berbicara dengan akal pikirannya, dengan pengetahuannya. Namun biarlah apa yang sudah hamba persiapkan Tuhan boleh urapi. Sehingga firman ini boleh tertanam di dalam hati, pikiran kami. Tapi lebih daripada itu boleh berbuah-buah. Dan kami diberikan keberanian untuk mempersaksikan Tuhan di dalam hidup kami masing-masing. Lihatlah Tuhan pada pergumulan-pergumulan kami. Lihatlah apa yang kami butuhkan. Lihatlah juga ketika ada dari jemaat-Mu yang saat ini di persimpangan. Biar kiranya Allah boleh memberikan jawaban yang akan memberikan kekuatan dan mengembalikan untuk terus berjalan di dalam jalan Tuhan. Kami berdoa dan mohon doa kami ini di dalam nama anak-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Injil Tuhan Yesus Kristus kita akan baca dari Lukas pasal 13 ayat 10 sampai ayat 17. Demikianlah firman Tuhan. Menyembuhkan orang sakit pada hari Sabat. Pada suatu kali, Yesus sedang mengajar dalam salah satu rumah ibadat pada hari Sabat. Di situ ada seorang perempuan yang telah 18 tahun dirasuk roh, sehingga ia sakit sampai bungkuk punggungnya dan tidak dapat berdiri lagi dengan tegak. Ketika Yesus melihat perempuan itu, ia memanggil dia dan berkata kepadanya, "Hai ibu, penyakitmu telah sembuh." Lalu ia meletakkan tangannya atas perempuan itu, dan seketika itu juga berdirilah perempuan itu dan memuliakan Allah. Tetapi kepala rumah ibadat gusar karena Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Lalu ia berkata kepada orang banyak, "Ada 6 hari untuk bekerja. Karena itu datanglah pada salah satu hari itu untuk disembuhkan, dan jangan pada hari Sabat." Tetapi Tuhan menjawab dia, katanya, "Hai orang-orang munafik, bukankah setiap orang di antaramu melepaskan lembunya atau keledainya pada hari Sabat dari kandangnya dan membawanya ke tempat minuman? Bukankah perempuan ini yang sudah 18 tahun diikat oleh iblis harus dilepaskan dari ikatannya itu
karena ia adalah keturunan Abraham. Dan waktu ia berkata demikian, semua lawannya merasa malu, dan semua orang banyak bersukacita karena segala perkara mulia yang telah dilakukannya. Amin. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya. Haleluya. Haleluya, pujilah Tuhan. Haleluya, amin. 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 Damai sejahtera Tuhan beserta dengan saudara. Kok nggak ada jawabannya? Iya, dijawab juga dong, damai sejahtera beserta Anda juga. Masa cuma saya memberi Anda nggak memberi sama saya? Ya, mari kita coba sekali lagi. Damai sejahtera Tuhan Yesus beserta dengan Anda. Itu baru sedap ya. Jadi berkat Tuhan berlimpah atas diri saya karena begitu banyak yang memberkati. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya bernama Tumpal Tobing. Pastinya orang Batak ya. Di sini ada orang Batak, silakan angkat tangannya. Lah, ini saya masuk GKI atau HKBP ya? Jemaat Tuhan, udah kenal nama saya tadi kan, Tumpal Tobing. Tumpal tuh konon katanya adalah mahkota. Ya, jadi ini sekarang saya pakai mahkota, kalau saya copot bahaya ini soalnya ya. Nanti kalau panas saya copot tapi ya, tadi soalnya saya juga mau pingsan yang pertama karena kepanasan. Jemaat Tuhan, ketika saya memakai topi ini saya teringat 15 tahun yang lalu di Husum, yaitu di Jerman, ya di Jerman Utara, di satu tempat yang kecil, di mana lahir di sana Opui Nommensen. Tadi kan kita dengar nama Nommensen ya. Orang mengatakan dia rasul. Dan saya waktu itu berperan sebagai Pontas, ya Raja Pantas. Raja Pontas Lumban Tobing. Cocok ya jadi raja saya, karena tadi mahkota. Pada saat itu, karena saya yang mempersiapkan, ya sutradara bohong-bohongan, karena di Jerman kan jarang ada orang yang punya waktu untuk itu gitu ya, atau mempersiapkan itu. Saya bergumul di sana, ada sesuatu yang, menurut saya luar biasa. Siapa orang atau apa mungkin yang menyebabkan Nommensen itu tergerak, termotivasi, terdorong untuk pergi ke satu tempat terpencil yang gak jelas bagi dia, yang bahasanya tidak dia pahami, yang budayanya gak dia ngerti. Bisa masuk akal gak? Sesuatu yang gak masuk akal. Saya jadi ingat pada Abraham. Ketika Tuhan bersabda kepada dia, meminta dia untuk pergi, dia cuma pergi begitu saja. Karena dia tahu dengan imannya, dia mengatakan, saya akan pergi ke sana. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya yakin dan percaya bahwa Nommensen saat itu juga digerakkan oleh Tuhan untuk pergi ke satu tempat. Kenapa? Tidak mungkin Nommensen berangkat begitu saja tanpa ada pengalaman. Ini yang menarik. Justru karena pengalaman Nommensen, bagaimana dia berjumpa dengan Allah, bagaimana dia melihat kehadiran Allah, bagaimana dia mengalami Tuhan, maka ini yang menyebabkan dia melakukan perjalanan. Mari saya ajak kita untuk membuka 1 Korintus pasal 4 ayat 20. Sudah ketemu? Mari kita baca bersama-sama 1 Korintus 4 ayat 20. 1 Korintus 4 ayat 20. 1, 2, 3. Sebab kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan, tetapi dari kuasa.
bukan dari perkataan, bukan perkataan yang dari atas mimbar ini, tetapi nanti setelah selesai ibadah ini, apakah perkataan yang Anda dengar, apakah firman yang keluar dari mulut Allah, apakah firman yang Anda dengarkan nanti ketika berhadapan dengan kondisi real dalam kehidupan kita, apakah dia berkarya? Apakah dia do something? Apakah ia ada kuasa? Ada firman mengatakan jangan kamu khawatir, karena kekhawatiran hari ini hanya untuk hari ini. Apa iya firman ini berbuat sesuatu, do something dalam kehidupan saya? Inilah yang dirasakan oleh Nommensen pada waktu itu. Ketika ia berjumpa dengan Tuhan, mengalami Tuhan dalam hidupnya, dia harus berbuat sesuatu dan gak tanggung-tanggung berbuat sesuatu di tempat yang jauh. Jemaat yang dikasihi Tuhan Kristus, ia tahu persis bahwa di tempat yang terpencil itu, di tempat yang gak jelas petanya ada di mana, di sanalah dia dikirim oleh Tuhan. Sebab apa? Ini yang menarik jemaat Tuhan. Sebab dia tahu persis justru di dalam situasi kritis, dalam situasi yang sulit, pada saat itulah dia bisa berjumpa dengan Tuhan. Untuk membawa kelegaan. Saya potong sebentar. Bapak, Ibu, dan Saudara pasti ingat tentang cerita 100 domba, 99 dan 1 domba yang, betul ya, yang lari. Anda masih ingat ada sesuatu yang sangat menarik di sana? Yang 99 itu ditinggalkan oleh Yesus di padang gurun, dan mereka ada dalam zona nyaman, makanya mereka tidak mau meninggalkan. Mangan orang mangan kumpul, katanya, pokoknya kumpul lah, ya, makan apa enggak makan, pokoknya aku bersama dengan yang lain. Kalau yang lain takut, aku takut. Tapi di situ tidak ada Yesus. Sebab Yesus sedang mencari satu yang hilang itu. Bukankah sama seperti itu, saudara, dalam kehidupan kita? Anda dan saya. Paling senang kalau kita ada dalam zona nyaman. Paling senang kita ada dalam 99 dalam kebersamaan itu. Meskipun kita tahu bahwa di situ tidak ada Yesus. Karena Yesus sedang mencari satu yang hilang itu. Jadi bagaimana caranya Anda mau berjumpa dengan Yesus? Anda dan saya akan berjumpa dengan Yesus kalau Anda juga sedang mencari domba satu yang hilang itu. Satu yang tersesat itu. Dan ini yang dilakukan oleh Nommensen. Dia tidak tinggal di zona nyaman di gerejanya. Dia tidak tinggal di komunitasnya. Tapi dia pergi mencari domba yang hilang. Karena di situ dia akan berjumpa dengan Yesus. Dan di situ dia akan menemukan, membawa kelegaan kepada banyak orang. Itu makanya Beethoven itu pernah mengarang satu pujian. Pujian ini sering dinyanyikan anak-anak di Jerman. Mereka kalau makan, mereka nggak tahu doanya apa. Biasanya dengan orang tuanya mereka berpegangan tangan, lalu mereka menyanyikan O zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Pendek. Dan artinya adalah, apabila ada 2 atau 3 orang berkumpul atas namaku, maka aku ada di tengah-tengahnya. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman cuma satu, pendek, satu kalimat ini yang dipegang terus. Karena mereka sulit untuk memahami firman yang satu Alkitab ini. Itu makanya kemudian ketika berdoa, mereka yakin, seyakin-yakinnya, apabila ada 2 atau 3 orang berkumpul atas namaku, maka Tuhan ada di tengah-tengahnya. Dan ini yang ditanamkan kepada anak-anak di sana. Apapun yang terjadi, cari satu orang lagi, supaya menjadi saksi bahwa Tuhan ada di depan kamu. Dan kalau Tuhan ada,
maka dia hadir dan membawa kelegaan. Mari jemaat Tuhan kita lihat di dalam perikop kita, dalam bacaan kita tadi itu, kita belajar sesuatu sebagaimana apa yang tadi dilakukan oleh Manson, bahwa dia terdorong, termotivasi untuk membawa kehadiran Tuhan. Kehadiran yang melegakan. Mari kita lihat. Ayat yang ke-10 dikatakan, pada suatu kali. Oh ya, saya mau ingatkan dulu, kalau Anda lihat di dalam kitab Lukas, ini namanya Sondergut. Karena tidak ada, cerita ini tidak ada di Matius, Markus, Lukas, nggak ada. Biasanya kan ada paralelnya. Ini tidak ada. Berarti Lukas itu kepengen sekali menyampaikan satu pesan yang penting berkaitan dengan cerita ini. Dan dia memulai cerita ini dengan mengatakan bahwa pada satu kali Yesus sedang mengajar. Mengajar ya saudara ya. Mengajarnya di mana? Di dalam salah satu rumah ibadat. Berarti serius ini ya. Karena mengajar, kayak sekarang saya mengajar kan serius berarti ya. Dan satu lagi penekanannya adalah pada hari Sabat. Bapak Ibu ingat apa arti kata Sabat? Arti kata Sabat itu adalah hari tenang, hari berhenti bersama dengan Tuhan, hari di mana seseorang itu memberikan ruang dan waktu untuk Tuhan. Nah, apa yang penting di sana? Peraturankah, liturgikah, ibadah seperti kita inikah yang penting? Ini yang mau diungkapkan di sana. Dan pada saat itu, di tengah-tengah ibadah itu, ada seorang perempuan yang sudah sakit selama 18 tahun. Dan tidak ada seorang tabib pun yang bisa memberikan kesembuhan kepada dia. Ini menarik. Karena apa? Penelitian Lukas ini kan tabib ya, dia dokter. Tapi dia selalu di dalam cerita ini, selalu mau menonjolkan bahwa Yesus itu bukan sekedar tabib, tapi tabib yang menyembuhkan orang yang sudah sama sekali nggak bisa disembuhkan, yang kritis, yang tidak punya pengharapan. Dan dikatakan di sana bahwa orang yang sudah tidak punya pengharapan ini, kita jangan bayangkan seperti sekarang. Kalau ada sekarang di antara kita yang sakit seperti ini, maka orang akan mengatakan ya sudah, bawa rumah sakit aja, diopname saja. Tapi ini nggak bisa, saudara. Ketika ada seorang yang seperti itu, maka semua orang akan melihat kepada dia. Begitu dia masuk bungkuk-bungkuk begini, ya, orang sudah melihat karena pikirannya ini pasti orang berdosa, ini pasti orang yang melanggar firman Tuhan, ini orang yang terkutuk. Waduh, gawat ya. Jangan dibayangkan sekarang mau bungkuk-bungkuk nggak ada masalah kan gitu ya. Entah sakitnya apalah, encok kayak apa kayak gitu ya. Dan Anda bisa bayangkan 1 jam aja bungkuk begini, boleh dicoba ya 1 jam begini. Coba dengar sama gini saudara. Apa yang terjadi? Encok nanti malam, nggak bisa lagi bergerak gitu ya. 18 tahun. Kenapa dikatakan 18 tahun? Dan yang sangat menarik, mari kita lihat ada format di sini, apa yang Yesus lakukan. Yang pertama, kenapa perempuan ini datang ke sana, kita nggak tahu. Tapi yang pasti, dia tidak mengatakan apa-apa. Dia tidak minta sama Yesus supaya disembuhkan, enggak. Dia cuma duduk di situ. Betul ya? Coba lihat di sana. Dan Yesus yang melihat dia. Ini menarik. Dan Yesus yang melihat dia, enggak cuma melihat dia memanggil perempuan ini, enggak cuma memanggil dia berfirman kepada firman ini, ibu. Betul? Bukan cuma memanggil, bukan cuma berfirman, tapi Yesus juga menjamah. Dan terjadilah pemulihan dari sakitnya. Lalu apa yang terjadi, saudara? Orang ini memuliakan Tuhan. Saya kira kata memuliakan itu bukan sekali itu aja. Memuliakan Tuhan boleh dikatakan ini berkaitan dengan the whole life. Dalam seluruh kehidupan dia akan selalu memuliakan Tuhan. Mari kita lihat, tadi kan Anda baca Mazmur ya. Mazmur 103 ya. Mari kita lihat sebentar Bapak Ibu. Ada hal yang berkaitan dengan ini. Mari kita buka dalam Mazmur 103. Kalau bawa Alkitab, mari kita baca bersama-sama. Mazmur 103 ada hal yang sangat luar biasa.
ayat 2. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Saya ulangi sekali lagi. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Ini menarik ya. Kenapa Daud mengatakan jiwaku? Ternyata di dalam bahasa Ibrani, kata jiwa itu kerongkongan. Ya, bisa paham? Jadi kalau kerongkongannya batuk-batuk, gatel itu nggak enak, itu jiwanya lagi gatel. Tapi yang lebih parah, kalau di kerongkongan ini tidak ada udara yang masuk, apa yang terjadi? Mati. Jadi yang namanya jiwa itu kerongkongan, dia membutuhkan udara dari luar. Dan udara ini adalah Tuhan. Apakah Bapak Ibu saudara-saudara sadar? Setiap kali, Anda sadar nggak bernafas? Anda sadar nggak? Nggak ya? Coba kalau Anda sadar, terima. Aku bernafas. Wah gila lama-lama ya. Kita nggak sadar. Tapi pernah nggak Anda bayangkan, kalau saya nggak bisa nafas, saya mati. Itu tandanya bahwa saya ini membutuhkan Tuhan. Pertanyaannya adalah apakah saya sadar atau tidak? Dan firman Tuhan ini menarik. Di dalam Mazmur 103 ayat 2 dikatakan, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Bapak, Ibu, dan saudara, kalau dikatakan jangan lupakan segala kebaikannya, kalau saya lupa, ini saya sadar apa nggak sadar ya? Bisa nggak saya sadar tidak? Bisa nggak saya lupa tidak sadar? Anda menyadari nggak kalau Anda lupa? Kalau iya begini, kalau enggak begini, kalau enggak jelas begini. Yang mana nih saudara? Ya, Anda menyadari? Karena sebetulnya kata ingatan, remember, itu berkaitan dengan memori. Dan memori atau ingatan itu adalah sesuatu pilihan. Saya yang milih, saya mau ingat atau saya mau ingat atau saya nggak ingat, betul ya? Apakah saya mau ingat orang yang berbuat jahat pada saya? Dan kalau terus-menerus saya memorize ini, saya sadar memilih ini, maka saya akan dendam. Apa yang Anda ingat? Dan Daud mengatakan, jangan lupakan kebaikannya. Ada Bapak Ibu yang pernah menikmati, mengalami kebaikan Tuhan? Nggak usah angkat tangan ya, saya sendiri angkat tangan deh ya. Bapak Ibu nggak usah angkat tangan, nanti lihat-lihatan kiri kanan ya. Saya hanya mau mengatakan, pegang itu. Pernahkah Anda mengevaluasi, menganalisa, atau mengingat? Ada apa sebenarnya, kenapa sampai terjadi mukjizat itu? Bagaimana Tuhan menolong saya? Karena apa? Karena peristiwa itu akan terjadi lagi dan terjadi lagi. Ya, itu yang seringkali kita nggak sadar. Dan perempuan ini tadi, dia memuliakan Tuhan di dalam kehidupannya, seluruh hidupnya. Kenapa? Karena dia ingat, dia tidak akan pernah sembuh kalau Tuhan tidak datang di dalam hidupnya dia. Kalau Tuhan tidak melihat dia. Kalau Tuhan tidak memanggil dia. Kalau Tuhan tidak berfirman kepada dia. Kalau Tuhan tidak menjamah dia. Sehingga dia mengalami Allah. Ini inisiatifnya siapa, saudara? Inisiatif siapa? Inisiatif Tuhan. Betul ya? Saya mau tunjukkan lagi yang menarik. Juga di dalam Lukas itu ternyata ada hal lain lagi. Di dalam Lukas pasal 8 ayat 43, nggak usah dibuka dulu, saya cuma mau bandingkan. Sama, masih ingat ceritanya tentang perempuan yang sakit pendarahan selama 13 tahun. Masih ingat? Yang sangat menarik, dia mengatakan apa? Nanti kalau Yesus datang, dia sama nih, 13 tahun dan tidak pernah disembuhkan, tidak ada tabib yang bisa menyembuhkan. Dan dia berpikir nanti karena dia mendengar, cuma mendengar, kalau Yesus akan datang ke kotanya.
Dan dia berpikir dia berpikir kalau nanti Yesus lewat di kotaku, apapun yang akan terjadi, meskipun aku harus berdesak-desakan, saya percaya kalau saya menjamah jubahnya, maka saya akan disembuhkan. Coba kita lihat Bapak, menarik ya. Yang pertama tadi nggak ngapa-ngapain, dia cuma duduk, Tuhan yang datang. Karena apa? Karena memang sudah saatnya dia harus disembuhkan. Tuhan datang. Yang kedua, meminta, kan gitu ya. Nggak cuma duduk dia, tapi dia meminta kepada Tuhan, kayak maksa begitu. Dengan imannya, dan Tuhan menyatakan kuasanya. Silahkan Anda mau pakai yang mana. Tapi inilah yang terjadi di dalam kehidupan kita. Yang penting adalah apakah saya mengingat apa yang Tuhan lakukan di dalam kehidupan ini. Kalau itu yang saya ingat, maka inilah yang akan menjadi pegangan di dalam kehidupan saya. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau kita lihat dari cerita tadi, betapa Nommensen datang ke Tanah Toba untuk memberdayakan orang-orang yang ada di sana. Dia tahu ada bahaya, dia tahu ada resiko dia ke sana. Tapi justru karena dia tahu ada resiko, ada kesulitan, maka dia juga tahu bahwa Tuhan ada di sana. Ini yang luar biasa. Bukan di zona nyaman. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, seringkali orang berpikir, oh saya sudah selesai sarjana, saya sudah selesai S2, saya sudah selesai S3, saya sudah selesai dengan kehidupan ini, saya sudah pensiun. Oh saya sudah cukup tabungannya, saya nggak perlu apa-apa lagi. Saya beritahukan, jangan sampai Anda masuk ke zona nyaman. Begitu Anda masuk zona nyaman, mau istirahat Anda pun akan diistirahatkan Tuhan. Mau? Kan begitu ya, kan pengen istirahat. Karena apa? Ketika kita di zona nyaman, kita nggak melihat Allah ada di sana. Sebab Tuhan pengen supaya kita selalu develop, kita berkembang. Saya melihat sendiri dan mendengar sendiri. Ada seseorang yang sudah berhasil dalam kehidupannya, dia kaya raya luar biasa. Tapi dia percaya bahwa dia cuma dititipin oleh Tuhan. Sehingga dia tidak pernah berpikir untuk berhenti. Dia terus berusaha dan dia mengatakan kepada saya, Pak Tumpal, justru saya mencari kesulitan. Saya mencari permasalahan. Karena dengan cara seperti itu maka energi spiritual saya itu akan tergetar. Maka energi spiritual saya itu akan dibangunkan lagi. Ada listrik. Tabungan saya cukup. Harta saya cukup, anak-anak saya berhasil semua. Tapi rupanya itu nggak cukup untuk Tuhan. I have to do something. Saya harus melakukan sesuatu. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kemerdekaan Indonesia 71 tahun, menurut Anda apakah kita sudah betul-betul merasakan kelegaan dengan kemerdekaan ini? Anda bisa keluar sebentar dan melihat betapa banyaknya orang yang miskin, betapa banyaknya orang yang tertekan, betapa banyaknya orang yang tidak mempunyai pendidikan, dan kita melihat apa yang Anda dan saya akan lakukan. Apakah kita akan diam saja? Apakah sama seperti kalau ada sampah di depan saya? Oh, bukan urusan saya lewat saja. Atau saya ambil sampah itu. Tuhan mengajak kita supaya peduli. Anda dan saya sudah dilepaskan dari belenggu. Anda dan saya sudah diselamatkan. Anda dan saya sudah diberikan surga. Tapi hati-hati, jangan sampai kita berhenti di zona nyaman. Anda tahu, ini kok pendeta ini sok ya-oh, tahu ya-oh ya? Tahu nggak Pak? Orang Semarang tuh bilang, ini sok ya-oh gitu ya. Sok tahu deh pendeta ini apa? Iya betul. Bener. Saya lagi menulis buku sekarang. Wah, kabar.
Saya buka aja. Nah, kayak gini. Ini kalau ketawa ngejek saya berarti ya. Sampai di mana tadi ya, lupa sampai. Gara-gara topinya dilepas. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Enggak. Apa yang saya katakan benar. Karena ternyata yang namanya percaya iman, itu ada yang iman original, tapi juga ada iman yang KW. Bener nggak ya? Ada yang tahu bedanya nggak sih original sama KW? Kalau tas Louis Vuitton merah, itu tandanya kalau pas gerimis di situ kelihatan ya. Kalau itu asli, langsung pas gerimis, wah taruh di dalam. Kalau ditaruh begini, berarti nggak asli itu saudara. Ya, berarti KW itu. Pokoknya tahu kita asli apa enggak kan? Kalau kan murah bisa, itu begini aja lah, murah soalnya. Rupanya iman percaya juga ada yang original, ada yang KW. Lagu tadi saya nyanyikan karena selalu saya mengingat lagu yang sangat sederhana ini untuk selalu menyadari kehadiran Allah. Tadi saya mengatakan yang namanya jiwa itu kerongkongan. Jiwa saya mati kalau saya nggak punya nafas kehidupan. Dan sering kali yang terjadi, Anda percaya pada Tuhan, tapi Anda nggak sadar dan Anda nggak peka akan hal itu. Memang benar, kita tidak mungkin peka terus dengan nafas kita. Tapi sewaktu-waktu, pekalah dengan itu. Sebab apa? Sebab yang dikatakan di sini tadi pada hari Sabat. Dan orang berpikirnya itu berkaitan dengan aturan. Kalau aturannya pada hari Sabat tidak boleh menyembuhkan, tidak boleh bekerja. Dan mari kita lihat apa yang Yesus lakukan. Justru pada hari Sabat itu, pada saat hari tenangnya Allah, pada saat peristirahatan berjumpa dengan Tuhan, pada saat memberikan ruang dan waktu untuk Tuhan, pada saat itulah sebenarnya Tuhan menuntut Anda dan saya untuk melakukan sesuatu. Do something. Melakukan sesuatu. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Anda masih ingat Kanaan? Masih ya? Kanaan itu ada apa enggak? Ada? Ada, Anda sudah baca soalnya kan di perjanjian lama toh. Tapi apakah Anda bisa bayangkan ketika umat Tuhan orang Yahudi melakukan perjalanan dengan dijanjikan oleh Tuhan bahwa Anda akan sampai ke tanah Kanaan, tanah perjanjian di mana Allah memberikan kelimpahan susu dan madu, memberikan kemakmuran. Ada nggak sih? Sekarang aja kita baca, karena pada akhirnya mereka masuk Kanaan. Sampai Musa nggak bisa masuk, dan banyak orang nggak bisa masuk ke sana. Akhirnya mereka berpikir, jangan-jangan ini cuma janji kosong. Firman Tuhan tidak pernah kembali dengan sia-sia. Apa yang dikatakan Tuhan, ya dan amin. Tahukah Anda sekarang Anda sedang melakukan perjalanan kemana? Gak penting Anda mau mencapai mana. Gak penting tempatnya ada di mana. Yang sangat penting adalah proses. Proses bersama dengan Tuhan. Karena ketika kita berpikir saya akan memuliakan Tuhan dengan kehidupan ini, maka pada saat itulah tiang awan dan tiang api akan menyertai Anda. Jadi kalau saya berdoa, minta sesuatu kepada Tuhan, maka Tuhan bertanya, untuk siapakah itu? Atau dia bertanya, lalu apa yang kau mau berikan sama aku? Pernah nggak ya gitu, saudara? Tuhan, saya mohon supaya anak saya, ya apapun lah itu. Pernahkah kita berpikir dan mendengar Tuhan bertanya kepada kita, untuk apa kamu melakukan itu? Untuk kemuliaanku kah? Atau untuk dirimu sendiri? Jika itu untuk kemuliaan Tuhan, maka tiang awan dan tiang api
akan menyertai kita. Tuhan mengatakan, it is not about you, it is about me. Karena kita masing-masing sudah dibayar lunas oleh Tuhan, sudah diselamatkan. Dan sekarang misi yang sedang kita jalankan bukan misi Anda dan saya, tapi misi Tuhan. Dan ketika kita menyadari bahwa ini ada misi Tuhan, membebaskan manusia dari belenggu, membawa kehadiran, membawa kelegaan. Mulailah dari yang kecil. Iklan gak ada lo gak rame, itu kan sederhana ya. Lo iya kan? Gak ada lo gak rame. Jangan bilang gak ada lo gak rame, ada lo pusing gua. Hah, repot ini. Ya. Kalau Anda hadir, sederhana aja saudara. Ketika kita mulai berpikir yang sederhana ini, maka satu ketika Tuhan akan berikan tanggung jawab yang lebih besar. Untuk berpikir tentang kebenaran, keadilan, menyatakan apa yang benar. Bahkan sampai nyawa saya pun gak ada masalah. Tapi jangan mulai dengan itu. Mulailah dari yang kecil. Tadi kita mendengar punguan Batak. Yang sekarang tinggal, yang masih terus dilihat manfaat adalah punguan. Punguan itu adalah perkumpulan. Kalau Batak itu kan yang terkenal Dalian Natolu. Itu Batak dulu dari orang Jawa. Tolu itu telu kan gitu ya. Betul ya? 3 artinya ya. Kalau nggak salah begitu ya. Dalian Natolu. 3. Ini yang menjadi dasar kehidupan masyarakat Batak. Ada hula-hula yang dihormati. Hula-hula ini tulang. Ada boru yang dilindungi, dan ada dongan sabotuha, teman semarga. Ini menarik, karena apa? Kalau dia sudah menjadi hula-hula atau menjadi raja, satu ketika dia pun bisa menjadi boru. Sekarang dia boru yang harus selalu melayani, satu ketika dia bisa menjadi raja, menjadi tulang. Sama juga dengan dongan sabotuha, teman semarga. Coba kita lihat punguan ini. 3 tadi itu, kalau satu lepas, maka yang lain habis. Kalau satu lepas, maka dia tidak seimbang lagi, dan masyarakatnya akan goyah. Saya melihat di sini ada empati. Mencoba untuk mewujudkan empati yang saat ini ternyata langka, betul ya? Waktu itu saya ada yang pernah tahu di Pemalang, ada desa namanya Cikasur. Saya bilang Cikasur langsung pengen tidur langsung ya. Di sana saya melihat empati tadi adalah sesuatu yang terjadi sehari-hari. Karena ternyata ketika mereka bercocok tanam, mereka melakukan bersama-sama. Ketika mereka panen, mereka juga lakukan bersama-sama. Jadi bisa dibayangkan bahwa semua relasi ini dijaga. Selalu empati diberikan kepada yang lain supaya relasi ini dijaga. Apa yang terjadi dengan kita di kota? Kalau di desa, anaknya bertengkar dengan anak yang lain, maka orang tuanya, ayahnya atau ibunya, dia akan marah pada anaknya, bukan pada anak orang lain. Kalau di kota, anaknya dimarahi, gurunya yang dihabisin, kan gitu ya saudara. Anak lain dicari. Siapa nih? Waduh gawat ya. Karena apa? Protek. Memprotek, melindungi. Tidak ada lagi empati dengan yang lain. Dan itu terjadi.
Oleh karena itu menurut saya adat itu mengajarkan sesuatu yang baik. Saya percaya pada waktu Nommensen datang, dia juga tidak mengobrak-abrik budaya itu. Tapi dia masuk ke dalamnya. Karena hanya dengan cara masuk inilah dia dapat diterima. Istri saya dari Malang, beberapa tahun yang lalu dia diadati. Dan ketika beberapa hari sebelum diadati, ada orang telepon saya mengatakan, "Pak Pendeta, udahlah nggak usah pakai adat-adat, nggak usah. Itu kan dunia yang lain." Waduh, dunia yang lain. Setiap dari kita, saya yakin, adat itu adalah bagian dari dirinya. Jadi kalau adat itu hilang, separuh hidup saya juga akan hilang. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jadilah garam dan terang dunia. Bukan takut pada budaya itu, bukan takut pada adat. Masuk ke dalamnya untuk menggarami dan memberikan terang. Kan itu yang penting. Bagaimana mempersaksikan Kristus di dalam adat itu. Karena adat inilah yang mengatur kehidupan seseorang. Dan disitulah seseorang bisa saling menerima, bisa saling menghormati satu dengan yang lain. Minggu-minggu yang akan datang akan masih banyak lagi adat-adat yang lain. Dan pastinya kita mau belajar bagaimana Kristus juga ada di dalamnya. Kali ini kita belajar menjadi berkat bagi banyak orang. Havenu Shalom Alechem. Masih ingat lagu ini? Havenu Shalom Alechem. Havenu Shalom Alechem. Udah, kebablasan nanti nih ya. Keenakan kelihatannya ya. Yang saya mau tanyakan, ada dua pengertian. Yang pertama dikatakan, membawa damai sejahtera Tuhan. Aku membawa damai sejahtera Tuhan. Atau aku menghadirkan damai sejahtera Tuhan. Yang mana saudara? Sama ya kelihatannya ya. Ternyata nggak sama saudara. Kalau saya membawa damai sejahtera, membawa firman kemana-mana, saya akan mengalami kelelahan. Tapi kalau saya menghadirkan firman itu, menghadirkan damai sejahtera itu, maka orang lain akan melihat sesuatu yang bisa dicontoh, yang bisa dijadikan panutan, sesuatu yang membebaskan. Dan Tuhan ingin supaya kita menghadirkan firman itu, supaya kita menghadirkan damai sejahtera itu. Mari jemaat Tuhan, hari ini kita diingatkan kembali dan dipanggil oleh Tuhan. Ketika Anda keluar dari ruangan ini, selamat melayani. Jadilah damai sejahtera. Hadirkanlah itu di dalam kehidupan Anda, dimanapun Anda ditempatkan oleh Tuhan. Amin. Kita akan masuk dalam saat teduh. Sementara itu persembahan pujian dari vokal grup Gloria akan mempersembahkan pujian Percayalah Kau Diselamatkannya.
Jemaat yang kasih, kami undang bangkit berdiri. Dan marilah kita ucapkan pengakuan iman rasuli kita demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari Maria, yang menderita sengsara, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, marilah kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa yang baik, kami datang ke hadirat-Mu untuk memohon padamu. Tuhan, kami mengucap syukur atas segala berkat yang telah Kau karuniakan pada kami dalam kehidupan kami sampai saat ini. Tuhan, malam ini kami berdoa untuk pemuda GKI Kebayoran Baru dalam setiap kegiatannya. Tuhan yang berkati dan Tuhan yang selalu lancarkan setiap kegiatannya agar sesuai dengan kehendak-Mu. Ya Tuhan, kami juga berdoa bagi setiap jemaat muda yang merindukan pekerjaan. Semoga Tuhan yang selalu berikan jalan yang terbaik dan sesuai dengan kehendak-Mu. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa bagi setiap saudara dan teman kami yang sedang sakit dan berduka. Tuhan, kami mohon agar Tuhan yang berkati, agar Kau berikan kesembuhan dan penghiburan bagi mereka yang telah ditinggalkan ataupun yang sedang sakit. Tuhan, kami mohon juga untuk setiap kaum muda yang sedang merindukan pasangan hidup atau anak dalam keluarga kecilnya. Berkati Tuhan, agar Engkaulah yang memberikannya di waktu yang tepat. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa bagi gereja kami, GKI Kebayoran Baru, agar Tuhan yang selalu berkati dan membimbing gereja kami seterusnya dalam setiap kegiatan, dalam setiap program, dan setiap kehidupannya di selamanya. Dengarkan doa kami ya Tuhan. Ya Tuhan, sebagaimana firman-Mu bercerita, berkisah kepada kami, Tuhan melihat kepada perempuan yang mengalami sakit pendarahan selama 18 tahun, yang mengalami sakit karena ada roh yang menguasai. Ya Tuhan, ada beban yang perlu dilepaskan. Demikian juga Tuhan, Engkau melihat kepada kami masing-masing pada saat ini. Dan Tuhan pun sudah memanggil kami dan berfirman kepada kami. Biarlah Tuhan melalui firman ini, Tuhan akan menjamah kami, sehingga kami akan mengalami kuasa dari Tuhan, kala kami melaksanakan firman itu dalam kehidupan kami masing-masing. Bapa dalam surga, biarlah pengalaman dilepaskan Tuhan dari belenggu beban kehidupan ini, akan memberikan keberanian kepada kami, untuk juga menolong saudara-saudara kami yang lain yang mengalami sakit penyakit, yang mengalami pergumulan di dalam keluarganya, yang mengalami pergumulan di dalam pekerjaan dan kehidupannya. Biarlah kami boleh menjadi terang dan garam, dan biarlah kami juga boleh menghadirkan Allah dimanapun Tuhan menempatkan kami. Terima kasih ya Tuhan, berkatilah gereja-Mu di sini, berkati para pendeta, gembala kami di sini, berkati juga para penatua, agar apapun yang mereka lakukan boleh dilakukan dengan sukacita yang dari surga. Kami berdoa untuk setiap jemaat yang juga menaikkan doa mereka masing-masing. Biarlah kiranya Tuhan mendengarkannya, karena kami berdoa di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga,
dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa, kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat, kita akan menyampaikan persembahan kita dengan dilandasi oleh firman Tuhan dari Galatia 5 ayat 13. Memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih.
mari kita naikkan persembahan kita dalam doa. Kami menyadari ya Tuhan bahwa segala yang ada pada kami, baik yang lalu, yang sekarang maupun yang akan datang adalah milik Tuhan. Dan kami juga harus memakainya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Dan pada saat ini ya Tuhan, kami persembahkan sebagian dari berkat-berkat Tuhan. Terimalah dan kuduskanlah, sehingga bermanfaat bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami yang hidup, kami naikkan doa ini. Amin. Jemaat Tuhan, dalam rangka bulan seni gereja yang diadakan selama 4 minggu di bulan Agustus 2016 ini, Majelis Jemaat GKI Kebayoran Baru mengundang seluruh jemaat untuk berpartisipasi dalam acara bulan seni gereja 2016 ini dengan menggunakan pakaian daerah atau atribut yang bernuansa Sulawesi Utara untuk Minggu 28 Agustus 2016 mendatang. Saudara-saudari, jalanilah kehidupan bersama Tuhan, Sang Pembebas. Pergilah, bawalah kabar pengharapan, pembebasan, dan pemulihan itu bagi setiap orang yang membutuhkan. Jemaat Tuhan, firman Tuhan sudah ditaburkan bagi kita semua. Biarlah firman ini terus berakar, bertumbuh, dan berbuah-buah. Sekarang kembalilah ke dalam tantangan hidup masing-masing dan sambutlah berkat Tuhan. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Bila
Tuhan.